Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kang Darman NSA dari Sabang sampai Merauke. Salam berjumpa kembali. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan kali ini Kang Darman akan mengupas makna al-haya dengan konsep sadar Allah. Ya. Pada umumnya al-haya dalam bahasa Arab yaitu malu. Nah, malu itu dalam bahasa Arab banyak kosakatanya. Ada al-haya, al-khajal atau al-hisimah. Nah, maka dalam istilah sufi yang dimaksud dengan malu adalah menjauhi yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan sikap al-haya atau sikap malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi ketakwaannya bagi para sufi itu. Nah, ketika sifat al-haya ini berlaku kepada sifat naluriah seorang salik yang sedang bersuluk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pasti akan selalu takwa dan mengikuti semua perintah Allah serta kehendaknya. Itu dalam perspektif kajian para sufi. Secara konsep sadar Allah, al-haya atau sikap malu kita kepada Allah, selayaknya kita sebagai hamba harus selalu mengikuti kehendak dan segala perintahnya, yaitu amanah tanda perintah. Maka terapkanlah sikap al-haya ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik secara hablum minallah ataupun secara hablum minanas. Mengapa kita harus punya sikap al-haya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena kita sudah diberi atau diamanahkan jasad ini serta anggota tubuh kita ini. Kita diberi mata, diberi telinga, diberi hidung, diberi mulut, diberi tangan, diberi kaki. Sempurnanya dengan mata kepala kita dan jasad ini. Maka bergerak karena kita diberi napas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan itu mari kita tanamkan sikap al-haya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi segala-galanya. Dan jangan lupa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Al-haya adalah suatu sikap dan sifat Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertauhid. Maka sadarilah sikap malu itu atau al-haya di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk selalu taat dan selalu menunaikan segala perintahnya. Maka sadarilah siapalah kita yang tidak punya apa-apa, karena semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kapan kita harus al-haya? Kapan kita harus tanamkan sifat al-haya atau sifat malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka jika kita tidak punya sikap al-haya atau sikap malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terlalu, nah,
Maka saat ini dan disinilah harus kita tanamkan sifat al-haya atau sikap malu itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita seorang hamba atau kita seorang suluk yang sedang berjalan menempuh perjalanan ruhaniyah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita adalah sebagai penyaksi, maka tanamkanlah sifat atau sikap al-haya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di hadapan seluruh makhluk ciptaannya, baik yang lahir maupun yang batin. Maka sikap al-haya inilah sebagai tanda seorang hamba yang punya ketakwaan yang berkualitas. Maka daripada itu, mari kita sama-sama untuk belajar dan terus belajar menanamkan sikap al-haya atau sikap malu ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita tidak menunaikan segala perintah-perintahnya, maka kita harus malu dan sadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita itu punya maksud dan tujuan, yaitu ingin dikenalnya, dan kita harus terus mengabdi dalam situasi dan kondisi apapun. Karena sikap al-haya inilah yang akan membentuk dan membangun suatu ketakwaan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itulah sekelumit makna al-haya atau sikap malu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan konsep sadar Allah, dan mari kita sama-sama tanamkan kesadaran kita dengan sikap malu ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di setiap hembusan napas, di setiap hela napas kita terdapat sebuah takdir untuk diri kita masing-masing. Maka marilah kita tanamkan sikap al-haya, sikap malu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala nikmat-nikmatnya, baik nikmat iman dan Islam, lahir dan batin. Karena ketika kita makan garam masih terasa asin di ujung lidah kita, ketika kita makan gula masih terasa manis di ujung lidah kita, maka kapan kita tanamkan rasa sikap al-haya ini? Apa kita tidak malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau tidak sujud, syukur, dan selalu menunaikan segala perintahnya, malulah kita sebagai makhluk ciptaannya, dan khususnya kita ini hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu dikasihani, diulas asih. Walaupun kadang kita lalai dalam menunaikan segala amanah tanda perintahnya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap mengasihani kita untuk selalu belajar dan belajar. Maka daripada itu, mari kita sama-sama tanamkan sikap al-haya ini dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kita adalah penyaksi. Maka dengan kesadaran yang hakiki, yaitu sadar Allah, di setiap gerak langkah kita ini adalah atas kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada itu, tanamkan saat ini juga sikap al-haya atau sikap malu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala-galanya. Cukup sekian.
penuturan dari Kang Darman Denesa semoga bermanfaat bagi diri pribadi dan bermanfaat pula bagi sahabat-sahabat Kang Darman Denesa dari Sabang sampai Merauke. Tetap lurus kepada Allah dan sadar Allah. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.